Tanya sama calon tong mengenai birokrasi. Nampaknya Anda sangat mengerti tentang masalah birokrasi ini ya. Saya harap seperti itu. Ini keluarga Anda. Iya, insya Allah. Ya, ini harapan berarti dia ya. Saya akan Udah, sekarang ngurus SIM nggak boleh lewat orang lain, harus datang sendiri. Iya. Gara-gara itu Pak, saya ribut sama istri. Istri Kenapa? mau ikut nggak saya larang, karena harus datang sendiri, nggak boleh bawa temen. Maksudnya bukan kayak gitu, Bar. Bukan kayak gitu, ngurus SIM lu ajakin temen terus nggak boleh karena harus ngurus sendiri. Ya dia bilang harus datang sendiri ya. Iya Pak. Wah istri ribut mau ikut nggak boleh orang datang sendiri. Bar, lu kalau misalnya sempat nanti malam lu sholat tobat ya. Saya mau tanya sama Cak Lontong aja deh. Nih, Tetangga baru Pak, tetangga baru. tetangga baru. Segini, kalau saya kalimat terakhir Anda tadi, kalau mau berkorban Sedikit, iya. ini saya kira justru ini yang harus kita hilangkan. Pengertian ya, ini pengertian. Tahu, I Ya. know. Ini yang selama ini justru membuat orang jadi nggak sabar itu karena kata-kata itu. Iya. Anda menganggap itu sesuatu yang berkorban. Di mananya berkorban? Mikir. Anda butuh SKCK, Iya. Anda butuh KTP, Iya. Anda butuh SIM. Iya. Itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Nah, nggak ada namanya berkorban. Di bagian mananya berkorban? Kalau itu untuk orang lain, bisa Anda istilahkan berkorban. Kalau untuk Anda sendiri, kok berkorban? How come gitu kan? Wis. Kesannya kalau kita mau berkorban sedikit, nah kata-kata berkorban itu kadang-kadang secara Sedikit. naluri tidak bisa diterima oleh orang. Begini, berkorban di situ artinya sebenarnya bisa diperbaiki sistem itu untuk pengorbanan itu tidak terjadi sebenarnya begitu. Nah begini saya jelaskan ya, ada sebuah ungkapan kata-kata bijak yang berkaitan dengan ini. Belum tentu bijak ungkapan dari Anda. Sudah berkali-kali Anda melakukan ungkapan tetapi tidak ada yang bijak. Malah pertanyaan yang keluar. Ini contohnya, Gini aja Pak. uang adalah waktu. Ya, kita bicara. Iya. Uang, Time is money. Kebalik. waktu adalah uang. Kapok Waktu kebalik. adalah Uang. Uang. berarti uang adalah Waktu. Gak bisa. Anda harus dari depan dituntun gitu ya. Hah? Cak, yang Aku adalah saya adalah aku. Apakah saya harus mengulangi dari aku adalah saya adalah aku. Waktu adalah uang adalah harusnya kan bisa diterima. Kenapa enggak Iya, iya. sih? Coba. Ini yang saya kira Kalau calon bikin top- birokrasi berbelit-belit seperti Tapi ini. kata-kata Keluar. Anda itu selalu nyeneleh. itu sih Pak. Coba nyeleneh. Alah, beda sedikit lah. What time is money. Pak. Nyeleh. Oh, kalau itu jelas beda, Pak. Neleh ke sini kok. Alah. Itu sih Kalau Pak. itu jelas beda. Kalau calon tuh mengartikan keluar masuk atau masuk keluar. Nah, Saya kira itu nggak ada korelasinya, nggak akan saya bahas. Ya? Dia selalu Uang ngeles adalah Pak. waktu. kalau ini memang dia menyamakan waktunya. Nah, yang menyamakan bukan saya kok. Iya, Waktu bukan. adalah uang, bukan saya yang membuat. Jadi kalau saya bilang uang adalah waktu, saya berangkat dari waktu adalah uang. Oke lah, kalau ini nggak dicoret, apa susah sih? Tolong Nggak coret. apa-apa sebenarnya. Nggak, terlanjur saya coret. Nggak apa-apa. Ini Orang udah tetangga terlanjur. baru. Ini tambah coret ini. Dewi marah-marah. Saya setuju coret aja Pak. Tuh kan, coret. Coret videonya juga. Udah dicoret. Karena kan berakit-rakit ke hulu, berenam-enam ke 7. Berakit-rakit ke hulu kok berenam-enam ke 7. Berakit-rakit ke hulu, berenam-enam ke 7. Susah, gak usah peribahasa deh, langsung ke poin aja. Dia peribahasanya ngaco semua loh, Gi. Nih tuh, nggak, kalau lu ngomongin kayak gitu tuh, di Twitter lu tahu nggak? Banyak orang ya yang mengutip semua sampai ada yang bikin kamusnya Cak Lontong gitu. Ya kayak gini-gini. Gila nggak? Orang Indonesia tuh Ini berarti hebat. merusak, Pak, dia. Omongannya dia ditulis kamus. Kata gue, mikir orang mana itu. Lanjut, Cak. Intinya adalah bagaimana sih, kita harus tahu ya budaya negara kita, budaya masyarakat kita ini tidak menghargai proses. Dia hanya mementingkan hasil akhir. Itu yang harus kita rombak. Saya kadang-kadang bahasa hukum kita, bahasa formal kita ini yang membuat orang bingung. Contoh saja, kalau supaya ini teman-teman kadang-kadang ribet itu karena kita salah mengerti.
Salah mengerti bisa berasal dari bahasa penyampaian. Contoh, untuk mengurus surat SKCK. SKCK itu surat Keterangan catatan kepolisian. Kalau dulu surat keterangan kelakuan baik. Ya. Untuk membuat baru, SKCK. beda loh ya. Untuk membuat baru sama memperpanjang itu caranya beda. Contohnya nih, mungkin yang bikin orang bingung. Untuk membuat SKCK yang baru, 1. Membawa surat pengantar dari RT, RW, kelurahan yang disahkan oleh kecamatan. Ini kan ribet. Tanya Suratnya dulu. RT, RW, kelurahan kok yang mengesahkan kecamatan. Enak banget camat yang tinggal ngesahin. Harusnya kan ya RT, RW, kelurahannya masing-masing harus mengesahkan. Itu ada birokrasi itu yang sebenarnya tahapan. Jadi harus itu kesannya ke screening. Jadi RT dulu ketahuan tuh, ya yang dari kecil, ada RW-nya, baru kelurahan. Betul. Nah, ada lagi yang bikin ribet. Apa? Surat keterangan RT, RW, kelurahan dengan stempel basah. Ini kan ribet. Yang kering aja kadang-kadang kita ribet, apalagi di stempelnya masih basah. Bayangin. Kalau meleper gimana? Mikir. Iya. Ya kan? Berikutnya membawa fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Nah, ini nggak jelas ini. Yang dibawa fotokopinya atau KTP-nya? ya KTP yang sudah difotokopi biasanya, Pak. Nah, nih. Iya dong. Fotokopinya aja, KTP-nya kan udah berarti ada. Tetangga saya pernah melakukan itu. Akhirnya dia bawa pickup untuk ke kelurahan karena harus bawa fotokopinya. Segede berapa fotokopinya itu? Pak, lu mesin fotokopi lu bawa. Bukan saya, tetangga saya. Iya. Memang saya yang nyuruh sih. Fotokopinya aja, maksudnya hasil dari susah banget. Iya, saya jelaskan ke tetangga saya susah. Mesin fotokopi lu angkut. Nggak ngerti juga, susah nih. Kirain gua lu lebih mudah ngomongnya daripada ini Akbar. Saya bukan saya. Kalau saya sih ngerti semua. Kemudian pengambilan sidik jari. Nah, sidik jari. Saya tanya, sidik jari Anda pernah diambil nggak? Saya tanya. Belum. Kakak. Apa berarti Anda nggak pernah mengurus surat SKCK? Pernah kan? Tapi sidik jari Anda kok nggak diambil? Berikutnya saya bacakan. Membawa surat pengantar dari kantor kelurahan tempat domisili pemohon. Apabila masa berlaku sudah lebih dari 6 bulan. Nah. Surat pengantar. Anda pernah diantar surat? Harusnya Anda yang mengantar. Ini malah surat pengantar. Pertanyaannya, kalau di kelurahan itu tidak ada karyawan yang namanya